Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, belakangan ini kalau kita lihat kondisi dunia perpolitikan, dunia demokrasi di negeri kita ini, sepertinya kondisinya sangat memprihatinkan. Berbagai macam kejadian terjadi, ada konflik internal di tiap-tiap partai ya, yang kita harapkan sebetulnya partai-partai yang ada, partai politik yang ada di negeri kita ini berdaulat gitu kan, untuk menjaga stabilitas dan berjalannya roda demokrasi di relnya yang benar. Belakangan ini kan memang konflik internal partai itu banyak ya, yang sebetulnya kita nggak ngerti, tapi banyak orang apa yang terjadi, tapi kemudian banyak pihak yang menyatakan bahwasanya salah satunya ada urun rembuknya daripada via yang dinamakan invisible hand, tangan-tangan yang nggak terlihat, walaupun sepertinya kita semua nyaris menduga-duga orang yang sama yang melakukan, seperti menjadi rahasia publik gitu kan. Dan kalau kita lihat belakangan ini kan memang betul-betul memprihatinkan gitu kan. Terakhir ada sekelompok orang yang mereka adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian menyatakan menuntut ya, menggugat SK kepengurusan DPP PDI Perjuangan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDI Perjuangan yang memang kemarin dari kepengurusan 2019 sampai 2024 diperpanjang sampai dengan 2025. Dan kemudian ada beberapa orang yang kemudian mengaku merupakan kader PDI Perjuangan menggugat SK tersebut ya, menggugat surat keputusan tersebut, yang mana sebenarnya kan surat keputusan tersebut sudah disahkan dari Menkumham waktu itu kan. Dan yang paling konyolnya lagi, setelah ditelusuri, ternyata orang-orang yang kemudian dinyatakan sebagai pihak penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini kan, memang betul-betul mereka itu 5 orang tersebut adalah kader PDI Perjuangan, tapi setelah itu mereka ternyata adalah orang-orang wong-wong cilik yang kemudian merasa dijebak. Mereka pun kemudian mengakui bahwasanya mereka itu merasa dijebak gitu kan, oleh seorang oknum yang meminta tanda tangan mereka di kertas kosong gitu kan, dengan alasan untuk mendukung demokrasi gitu kan. Dan mereka pun mengaku dikasih uang 300.000. Orang-orang ini kan memang real ya. Ini ada kemarin Bapak Jupri, Bapak Juwairi, kemudian Pak Manto dan Pak Sujoko serta Pak Kawari ya. Ini 5 orang yang memang kemudian mengaku dijebak oleh seseorang yang meminta tanda tangan di kertas kosong, dan itu ternyata tanda tangan mereka itu digunakan untuk menjadi dasar gugatan PT UN terhadap SK keputusan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang dari 2019 hingga 2024 yang diperpanjang sampai dengan 2025. Ini kan konyol ini kan gitu kan. Gila ini kan, sebenarnya kan sesuatu yang kadang-kadang saya sedih gitu kan. Sedih, prihatin. Ini kan memang ada usaha-usaha gitu kan yang betul-betul konyol gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan, apa sih yang dimauin sama yang namanya invisible hand kan. Yang jelas kemudian para orang-orang yang dijebak untuk tanda tangannya dimintai untuk jadi penggugat itu, kemudian mereka meminta maaf kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, juga kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, bahwasanya mereka dijebak. Mereka meminta maaf dan mereka akan menarik gugatan yang memang mengatasnamakan mereka. Saya nggak ngerti kalau yang terjadi di partai-partai lain, apakah kemudian ada campur tangan gitu kan dari invisible hand yang kita nggak ngerti apa sih gitu maunya gitu kan. Yang jelas teman-teman, memang ini sudah keterlaluan gitu kan apa yang terjadi. Bahkan kemudian tokoh-tokoh yang nggak banyak bersuara pun saat ini belakangan ini banyak kemudian bermunculan, dan mereka berani untuk menyuarakan kebenaran gitu kan, seperti Bapak Mahfud MD gitu kan. Sudah banyak kemudian yang berani keluar tampil menyuarakan kebenaran gitu kan.
karena memang sepertinya apa yang terjadi gitu sudah keterlaluan gitu kan. Dan saya nggak ngerti memang kemudian respon masyarakat pun saat ini juga udah luar biasa gitu kan. Kalau kita lihat kemudian banyak kasus-kasus, bukan kasus ya, apa ya, hal-hal yang jadi spekulasi di publik gitu kan, tentang jet pribadi, tentang akun Fafa Fufu yang sampai sekarang sebetulnya menggantung karena memang kemudian nggak ada klarifikasi gitu kan. Yang jelas hal-hal yang seperti ini kemudian semakin lama semakin sebetulnya kalau dibiarkan pun sebetulnya merugikan gitu kan kalau nggak diklarifikasi. Kenapa merugikan? Karena memang kemudian malah menambah kedongkolan, menambah kebencian daripada masyarakat. Karena memang saat ini kan memang kalau dibilang media sosial ini sudah merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mereka semua bisa mengakses gitu kan. Orang-orang yang di pelosok pedesaan itu udah bisa mengakses gitu kan. Dan mereka kemudian dikasih suguhan-suguhan yang sebetulnya menyedihkan ya, memprihatinkan untuk kondisi masyarakat menengah ke bawah yang saat ini sebetulnya ekonomi itu sedang betul-betul susah ya untuk usaha. Itu banyak teman-teman saya yang kemudian juga pailit, menurun omsetnya gitu kan. Orang-orang yang kena PHK disuguhi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Dan yang saya sedihkan, yang saya prihatinkan, kenapa kemudian pihak-pihak yang kemudian menjadi center of object daripada masyarakat gitu kan, yang terkait dengan isu-isu tersebut, kenapa kemudian tidak tampil dan melakukan klarifikasi. Sebetulnya ini akan merugikan ya. Tapi lagi-lagi apakah ini kemudian arogansi daripada kekuasaan ataupun apa, kita nggak ngerti. Yang jelas pada masanya nanti sesuatu yang buruk pun akan jatuh dengan sendirinya. Sebuah buah yang busuk pun nggak perlu dipetik, nanti pada masanya akan terjatuh sendiri gitu kan. Dan bahkan kemudian ada di Al-Quranul Karim disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhinillahu famalahu min mu'rim. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala menghinakan seseorang, maka tiada sesuatu pun yang dapat memuliakannya. Dan ini memang terjadi dalam sejarah manusia, umat manusia ya. Di mana dulu seorang raja Nimrod atau raja Namrud ya, yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kerajaan yang besar, memiliki pengikut yang banyak, pasukan yang banyak. Cukup dengan sekedar dia seekor nyamuk yang kemudian masuk ke dalam kupingnya hingga kemudian membuat dia menderita selama bertahun-tahun. Sampai kemudian dia binasa. Jadi hanya seorang raja besar pun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan karena kezalimannya sudah berlebihan, nyamuk kemudian masuk ke dalam kupingnya pun dia nggak berdaya gitu kan. Begitupun dalam kisahnya si Nabi Musa alaihissalam atau Moses gitu kan, gimana seorang Fir'aun di zamannya dulu yang memiliki kekuasaan yang besar, pengikut yang banyak, pasukan yang besar gitu kan. Sedangkan Moses atau Musa dia nggak punya pasukan, nggak punya prajurit, nggak punya pengikut yang ahli berperang gitu kan. Dia pengikutnya lah orang-orang Yahudi yang memang tertindas di zamannya Fir'aun, yang dijadikan budak di Mesir pada waktu itu. Mereka kemudian kalau dipikirkan bukan musuh yang berimbang. Kemudian ketika Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kemudian Laut Merah terbelah, Fir'aun dan pasukannya mengejar, tenggelam. Bayangkan itu kan. Nah, ini yang sebagai peringatan kepada kita semua ya, agar kemudian kalau kita pun mungkin merasa melakukan kezoliman, melakukan sesuatu yang tidak mengenakan pada orang-orang tertentu, apakah mereka kemudian nanti juga akan diam saja gitu kan, atau kan mungkin sekarang nggak berani gitu kan. Tapi yang jelas mereka pastinya juga setelah diam saja, pastinya juga hatinya juga pastinya juga akan berdoa mohon sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kemudian sudah terlalu banyak orang yang kemudian dizolimi, terlalu banyak orang yang kemudian disakiti, pastinya akan datang masanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya ya gitu kan. Itulah kemudian kita lihat ke depan, memang saya juga sangat prihatin. Terakhir saya memang kemudian lihat kasus yang terjadi di PDI Perjuangan, sekalipun itu juga sebetulnya kalau dilihat dianggapnya suatu kasus yang sepele, tapi saya melihat itu suatu tindakan cawe-cawe, tindakan yang kemudian berusaha untuk mengganggu internal partai. Karena memang jalannya demokrasi di negeri kita ini, partainya kemudian berdaulat.
Tapi teman-teman semua bisa lihat kan, di partai-partai yang ada di Indonesia saat ini justru notabene partai-partai besar kayaknya dari mulai dulu Demokrat, kemudian kesini ada PKB, terus Golkar, terus terakhir di PDI Perjuangan, sepertinya kan ada gambaran memang kemudian ada usaha-usaha ataupun apa yang memang usaha tersebut untuk mengganggu kedaulatan partai, seperti itu. Dan jelas itu kan kemarin kan di PDI Perjuangan sudah kita bisa lihat sendiri, ternyata kelima orang yang dinyatakan penggugat daripada SK pengurusan PDIP yang notabene sudah disahkan oleh Menkumham, ternyata mereka adalah orang-orang wong-wong cilik yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan mereka menyatakan sendiri bahwasanya mereka merasa dijebak, tanda tangan di kertas kosong, kemudian mereka dikasih uang 300.000, dan kemudian ternyata tanda tangan mereka digunakan sebagai dasar untuk menggugat SK tersebut. Tapi alhamdulillah semuanya kemudian bisa digagalkan. Mereka kemudian tahu hal tersebut, mereka menyatakan bersalah dan meminta maaf kepada seluruh rakyat, warga PDIP, juga kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan mereka akan mencabut gugatan mereka itu, gugatan yang mengatasnamakan mereka. Oleh karena itu teman-teman, kita memang netizen sekarang memang banyak aktif gitu kan, dan itu merupakan harapan untuk demokrasi di negeri kita untuk berjalan lurus di relnya, ketika semua pihak-pihak yang kita harapkan juga nggak seperti yang kita harapkan gitu kan. Paling nggak kita semua mengawal, kita semua sekarang kalau bisa jangan nggak melek politik lah gitu kan, karena itu nanti ujung-ujungnya baliknya ke kita. Dan ini memang jauh daripada cita-cita para founding father negeri ini, para pejuang yang sudah berkorban jiwa dan raga untuk untuk berdiri tegaknya negara Republik Indonesia ini. Mereka semua intinya negara ini adalah milik kita bersama, dan intinya dari rakyat untuk rakyat. Dan kita memang negara yang memang semua dibangun dalam kerangka demokrasi, bukan sekedar untuk kelompok golongan tertentu atau naiknya lagi untuk keluarga tertentu. Oleh karena itu kita semua memang kemudian memiliki tanggung jawab untuk selalu mengawal, melihat, mengamati demokrasi, iklim demokrasi di negeri kita ini untuk berjalan di relnya yang lurus, walaupun sekedar lewat media sosial gitu kan. Dan kita semua berharap untuk Bapak Presiden yang terpilih nanti ini, Bapak Prabowo Subianto, yang akan kemudian sebentar lagi ya dilantik, sekitar 1 bulanan lagi dilantik, insya Allah kemudian bisa amanah, kemudian sesuai dengan harapan seluruh warga dan masyarakat Indonesia semuanya. Terus terang, dulu saya sebelum pemilihan yang kemarin, pemilihan yang dulu, saya memang fansnya ya, simpatisannya Pak Prabowo Subianto. Kesininya saya enggak gitu kan. Dulu saya senang, itu termasuk tokoh idola saya. Kalau dari kecil tuh lihat dulu Pak Prabowo Subianto kan, Kopassus, ganteng dulu kan. Terus kemudian lihat dia itu tegas gitu kan. Kalau dulu ingat saya operasi Mapenduma, zamannya Kelly Kualik menyandera orang-orang luar ya dulu kan. Itu luar biasa Pak Prabowo. Kita berharap Pak Prabowo ini orang yang jiwa patriotiknya udah nggak diragukan lagi. Harapan kita besar, harapan kita untuk setelah pelantikan nanti akan ada iklim demokrasi yang baru di negeri kita yang mungkin lebih menenangkan gitu kan, lebih menggembirakan, lebih memberikan rasa ketenangan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Itu aja teman-teman, salam seduluran dengan obrolan di channelnya Pak Dikun. Yuk matur nuwun, udah pada mampir.